Mohon didorong bantuan. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api yang menghanguskan gudang penyimpanan ban di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Banyaknya material yang mudah terbakar serta sulitnya akses menuju lokasi membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian gudang. Api akhirnya dapat dijinakan 2 jam kemudian setelah 16 armada diterjunkan ke lokasi kejadian. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Yang kebakar adalah gudang ban. Kami menerima laporan jam 9.40. Anggota dan unit tiba jam 9.50. Dan selesai pemadaman sekitar jam 11.00. Pak, dugaan sementara Pak ya? Penyebabnya apa? Dugaan sementara akibat dari korsleting listrik. Ya. Untuk unit yang diturunkan ada 16 unit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran terjadi di sebuah gudang tembakau di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Selain lokasi gudang yang berhimpitan, banyaknya tumpukan material tembakau kering yang mudah terbakar membuat petugas kesulitan memadamkan api. Di gudang Jaleha yang baru di timur perumahan Jalan Tengah Gondang Manis. Video amatir warga memperlihatkan kobaran api yang membakar gudang tembakau di Desa Gondang Manis, Kecamatan Bae, Kudus pada Rabu pagi. Timur perumahan Jalan Tengah Gondang Manis. Material tembakau kering di dalam gudang yang mudah terbakar ditambah hembusan angin membuat api dengan cepat membesar. Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya melokalisir api agar tidak menjalar ke bagian gudang lain. Delapan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk padamkan api hingga pukul 11 Rabu siang. Petugas masih berjibaku memadamkan api. Sudah bahan tembakau itu. Untuk sementara masih dalam penanganan dari pihak pemadam. Kendalanya jelas karena ini menyeluruh sudah terbakar. Sebisa mungkin kami hanya dari luar karena membahayakan untuk gedungnya. Karena tidak standar. Pasti, karena kalau kita pukul dari atas, yang bawah belum tentu kena. Harusnya diure kan. Nah disitulah harus butuh air sebanyak-banyaknya untuk sampai dia ke bawah. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Hoirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 10 bangunan tua yang dijadikan lapak pedagang di Pasar Pekong, Pekan Labuan, Medan, Sumatera Utara terbakar. Para pedagang tak kuasa menahan air mata melihat tempat berjualan mereka ludes terbakar. Kobaran api dan asap hitam keluar dari bangunan tua di pasar tradisional Pekong, Kota Medan, Sumatera Utara. Para pedagang yang menyaksikan lapaknya ludes hanya bisa menangis.
Petugas pemadam kebakaran dibantu para pedagang mencoba menjinakkan api. Namun, kondisi bangunan yang rapuh membuat api dengan cepat menyebar, membakar 10 lapak bangunan rumah. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari atap salah satu rumah pedagang. Api itu dari salah satu rumah sudah kondisi mulai agak membesar. Jadi memang banyak kondisi barang yang tidak dapat terselamatkan dari salah satu titik lokasi api. Ya, yang ada berapa banyak bangunan yang terbakar? Memang sampai saat ini ada kondisi 10 bangunan rumah yang di daerah Kota Tua Pajak Pekong ini, Kelurahan Pekan Labuan. Di kondisi saat ini memang sedang masa pendinginan oleh Dinas Damkar. Dan untuk relokasi pada saat ini masyarakat yang bermukim di sini bertempat tinggal di rumah famili ataupun keluarga-keluarga terdekat. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 5 unit mobil pemadam tiba di lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun jumlah kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Ribuan makam di tempat pemakaman umum Semper, Cilincing, Jakarta Utara terendam banjir yang cukup tinggi. Kondisi ini membuat warga yang hendak ziarah kubur jelang Ramadan terpaksa harus melintasi genangan. Ribuan makam di tempat pemakaman umum Semper, Cilincing, Jakarta Utara terendam banjir. Banjir yang menggenang TPU ini disebabkan intensitas hujan yang mengguyur Jakarta. Akibat makam tergenang air cukup tinggi, hingga ketinggian 40 cm, membuat warga yang hendak ziarah kubur jelang bulan suci Ramadan kesulitan untuk menuju makam sanak keluarga. Sejumlah warga bahkan nekat menerobos demi menuju makam. Ini lagi nyekar orang tua ya Pak ya, mengenai makam yang banjir begini sih menurut saya kurang nyaman ya Pak. Kalau bisa ya diuruk gitu, lebih tinggi biar waktu kita nyekar itu nggak kerendam gini kalau pas banjir gede. Hujan sebenarnya. Hujan kalau mau seharian itu nggak cepat sekali naiknya. Terus alirannya entah dari mana gitu ya. Jalannya entah dari mana dia surut sendiri otomatis surut. Kalau panas ya. Tapi kalau nanti hujan lagi nih, dia naik lagi. Petugas di TPU Semper mengerahkan 4 mesin pompa untuk menyedot genangan air agar akses menuju makam bisa dilewati dan warga bisa nyaman saat menyekar. Yang bisa saya lakukan untuk sekarang ini kan masih dilakukan penyedotan ya dengan Alkon, bahkan udah berkoordinasi dengan SDA terkait peminjaman penyedotan mesinnya gitu. Jelang masuknya bulan Ramadan Kamis besok, jumlah peziarah di TPU Semper meningkat. Namun struktur tanah yang lebih rendah dari jalan membuat TPU Semper kerap terendam jika curah hujan tinggi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, hujan deras di Gunung Kidul, Yogyakarta menyebabkan banjir yang membawa material kayu dan batu besar. Akibat kejadian ini, setidaknya 15 rumah mengalami kerusakan. Video amatir merekam detik-detik saat banjir menerjang Dusun Jono di Desa Tancap, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Hujan deras menerjang kawasan ini hingga banjir membawa material batu dan juga kayu besar. Usai banjir, warga bahu-membahu membersihkan rumah mereka dari material tanah, batu, dan juga kayu. Akibat kejadian ini, 15 rumah milik warga di Dusun Jono, Desa Tancap, Gunung Kidul mengalami kerusakan. Pembersihan dilakukan secara manual dengan menggunakan alat seadanya. Warga berharap bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah dan semoga kejadian ini tidak kembali terjadi. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, akses jalan dari Grobogan menuju Semarang, Jawa Tengah ambles hingga terbelah dua setelah diterjang derasnya aliran sungai Tuntang. Petugas gabungan dikerahkan untuk membersihkan lumpur tebal yang menutupi ruas jalan.
Derasnya arus sungai Tuntang mengakibatkan jalan penghubung Semarang Grobogan di Desa Tinanding, Grobogan, Jawa Tengah ambles sepanjang 20 meter dan membentuk aliran sungai. Jalan ambles akibat tergerusnya tanah di bawah jalan cor membuatnya tidak bisa menahan tekanan dari atas. Petugas gabungan diterjunkan untuk membersihkan lumpur tebal yang menutup ruas jalan. Saat ini akses jalan ditutup total. Kendaraan dialihkan ke jalur Pantura Demak, bagi kendaraan kecil dialihkan ke jalur alternatif. Baik, ini hari kedua setelah terjadi jebolan tanggul Sungai Serang, tepatnya di Tinanding. Itu ada 2 tempat jebolan dan sudah barang tentu ini ada efek, ada akibat dari jebolan. Terputusnya akses jalan Prodadi Semarang, tepatnya di jebolan ini, dan meninggalkan sisa-sisa lumpur yang tebal. Terdapat 2 titik tanggul sungai Tuntang yang jebol. Warga khawatir jika tidak segera diatasi, maka ribuan kepala keluarga yang ada di bawah tanggul akan terus terendam banjir. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. 3 desa di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara terisolir. Penyebabnya yakni banjir bandang yang menghancurkan jembatan penghubung. Kayu gelondongan berukuran besar menumpuk di tengah Sungai Aibbotar, Kabupaten Tapanuli Tengah usai terpawa banjir. Derasnya arus banjir bandang usai hujan deras membawa kayu gelondongan menghantam dan menghancurkan jembatan. Akibatnya jembatan penghubung di Desa Lubuk Ampolu, Kecamatan Badiri ambruk dan putus total. Padahal jembatan menjadi penghubung satu-satunya 3 desa di Kecamatan Badiri, Tapanuli Tengah. 3 desa terisolir memaksa warga mengungsi. Memang kami di sini itu ada sekarang alat berat, Bang, tapi ya ini tadi, karena ini udah begini, kerja pun mau kayak mana? Berarti air itu langsung besar bawa? Langsung besar, Bang. Langsung bawa kayu. Tidak hanya jembatan, banjir juga merusak sejumlah rumah warga serta merobohkan tiang listrik. Putusnya jembatan berpotensi menghambat distribusi logistik, akses pendidikan serta layanan kesehatan. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, DPR RI dan pemerintah siang tadi menggelar rapat koordinasi membahas pemulihan pasca bencana Sumatera. Rapat tersebut dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad. Turut hadir dalam rapat Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan sejumlah komisi di DPR. Ada sejumlah hal yang dibahas, di antaranya kesepakatan terkait normalisasi sungai dan infrastruktur daerah terisolir serta penyediaan hunian sementara. Yang pertama bahwa kita targetan sebelum bulan puasa, roda pemerintahan di seluruh daerah Aceh sudah berjalan dan alhamdulillah kita monitor bahwa hanya tinggal sedikit yang masih tersendat-sendat jalannya. Kemudian kita bicara soal normalisasi sungai, infrastruktur daerah terisolir, dan kita sudah monitor bahwa daerah terisolir di Aceh terutama sudah tidak ada, walaupun medannya berat, tetapi sudah tidak ada daerah terisolir. Dan normalisasi sungai terus berjalan sampai saat ini. Sementara itu dalam Rakor Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dengan jajaran Menteri terkait percepatan rehabilitasi rencana Sumatera, Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan realisasi bantuan bagi masyarakat terdampak bencana Sumatera tidak perlu menunggu seluruh data terkumpul. Jadi semua sudah dibicarakan sejak awal dengan seluruh, bahkan sosialisasi juga sejak awal sudah dilakukan gitu. Ini kan hanya menggeser peruntukannya, bukan mengurangi, dan lokus lokasinya kan juga di desa juga. Itu kalau yang berkenaan dengan dana desa. Nah, selain itu kan banyak juga program dari pemerintah yang lokus penerimanya itu juga di desa gitu, termasuk revitalisasi, perbaikan, renovasi sekolah-sekolah,
kemudian jembatan-jembatan, itu tidak menggunakan dana desa yang meskipun sebetulnya dana desa juga bisa jadi peruntukannya untuk kesana. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kembali memusnahkan ratusan kilogram barang bukti penyalahgunaan narkoba. Salah satu barang bukti yang diamankan adalah rokok elektrik yang mengandung narkoba. Lebih dari 100 kg barang bukti narkoba yang dimusnahkan ini merupakan hasil pengungkapan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia pada periode Januari 2026. Dari total 102 kg barang bukti yang dimusnahkan, diantaranya terdiri dari 99 kg sabu, 889 gram ganja, 953 gram tembakau berkandungan ganja sintetis padat, dan 960 ml narkoba sintetis cair. Barang bukti berbagai jenis narkotika golongan pertama ini diamankan dari 5 tindak pidana kasus penyalahgunaan narkotika dengan jumlah tersangka sebanyak 10 orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Aceh, Banten, dan Jakarta. Dari 438 sampel uji di dalam penelitian kami, itu 23,97% itu mengandung narkoba. Kemudian dalam proses sidik yang tujuannya adalah untuk pro justisia, itu 100% dari sampel yang disampaikan pada penyidik pada kami adalah positif narkoba. Dan narkobanya ini adalah berbagai macam. Jadi ada narkoba yang masih dalam konvensional istilahnya. Jadi ada ecstasy, ada THC, kemudian ada metamfetamin, tapi juga ada NPS. Jadi artinya bahwa penyalahgunaan narkoba di dalam media vape itu memang sudah dalam tahap yang sangat membahayakan. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia meminta pemerintah untuk segera membuat regulasi terkait pelarangan penggunaan vape di masyarakat. Hal ini diungkapkan dalam kegiatan Focus Group Discussion yang digelar pada Rabu 18 Februari 2026. Vape atau rokok elektrik dinilai menjadi sarana untuk alat konvensional penggunaan zat adiktif sabu, ekstasi hingga metamfetamin. Transaksi jual beli vape juga dinilai sudah mengancam anak-anak. Banyak anak di bawah umur yang diketahui menggunakan vape, meskipun vape hanya diperuntukkan bagi usia 21 tahun ke atas. Dari Jakarta, Amrina Rida, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dipanggil penyidik KPK terkait pengusutan kasus dugaan korupsi jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang menyeret Bupati Pati Sudewo. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan Budi Karya Sumadi, mantan Menteri Perhubungan era Jokowi. Budi sedianya akan diperiksa terkait pengusutan kasus dugaan korupsi jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Jawa Timur yang menyeret Bupati Pati Sudewo. Rencananya pemeriksaan akan berlangsung di gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Pusat. Juru bicara KPK Budi Prasetyo belum merinci materi apa yang akan didalami dalam pemeriksaan ini. Meski demikian, Budi Karya tidak menghadiri pemanggilan KPK. Perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan DJKA, khususnya di wilayah Jawa Timur. Konfirm hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk pemeriksaan terhadap saudara BKS. Dan hari ini juga penyidik juga mendapatkan konfirmasi bahwa yang bersangkutan tidak bisa memenuhi panggilan pada pemeriksaan hari ini, dan nanti penyidik akan menjadwalkan ulang untuk pemeriksaan berikutnya. Ada agenda lain yang sudah terjadwal sehingga tidak bisa memenuhi panggilan hari ini. Itu masih sebagai saksi? Ya, masih sebagai saksi. Hanya BKS saja rencananya atau ada lagi? Ada beberapa saksi lain juga tentunya yang dipanggil dalam progres penyidikan perkara ini. Kami selalu update untuk saksi-saksi yang... Jadi saksi ahli di sidang Citizen Lawsuit di Pengadilan Negeri Solo, Roy Suryo menolak menjawab pertanyaan dari tim kuasa hukum tergugat. Ketegangan bermula saat tim kuasa hukum tergugat keberatan terhadap pernyataan Roy yang menyebut skripsi tidak diuji dan ijazah palsu. Ini kami keberatan, tolong dicatat. Apa maksud pertanyaan ini? Bapak kan keberatan dengan kehadiran saya. Kalau Bapak masih menanyakan kepada saya, apa gunanya jawaban saya? Jadi kalau keberatan, ya saya juga otomatis keberatan untuk menjawab. Roy Suryo tegas menolak menjawab pertanyaan kuasa hukum tergugat.
Sementara kuasa hukum tergugat menolak kehadiran Roy Suryo dan Rismond Sianipar sebagai saksi ahli dalam sidang citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Solo yang digelar Rabu pagi. Ketegangan bermula saat kuasa hukum tergugat YB Irfan mempertanyakan dasar kesimpulan Roy yang menyebut skripsi tidak diuji dan ijazah palsu. Apakah saudara pernah untuk melakukan wawancara terhadap Dekan Fakultas Kehutanan terkait dengan adanya skripsi yang telah dibuat oleh Pak Jokowi yang menurut YB Irfan mempertanyakan status Roy dan Rismond terkait laporan yang diajukan Jokowi pada April 2025 terkait dugaan fitnah. Status keduanya dinilai penting untuk memastikan objektivitas dan independensi dalam memberikan keterangan sebagai saksi ahli. Sikap Roy Suryo yang menolak menjawab membuat tim kuasa hukum tergugat menolak seluruh keterangan Roy Suryo dalam sidang citizen lawsuit dokumen pendidikan mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, alamat rumah Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah berubah jadi Tembok Ratapan Solo. Perubahan nama itu juga bisa dilihat di aplikasi pencari lokasi Google Maps. Kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah ditandai dengan nama Tembok Ratapan Solo. Tanda Tembok Ratapan Solo ini bisa dilihat jika membuka aplikasi pencari lokasi Google Maps. Hal itu membuat Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali merespon. Ia menilai penamaan lokasi rumah Jokowi dengan nama Tembok Ratapan Solo adalah bentuk kreativitas. Rumah Jokowi memang tak pernah sepi pengunjung. Selalu saja ada warga yang ingin bertemu dan hal ini membuktikan bahwa Jokowi dicintai masyarakat. Sebelumnya nama Tembok Ratapan Solo di Google Maps berada di lokasi rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Fenomena ini diperkuat oleh sebuah video seorang pemuda yang beraksi seolah sedang meratap di depan gerbang rumah tersebut. Hingga kini rumah Jokowi memang masih didatangi oleh banyak orang, mulai dari tokoh nasional, relawan, hingga masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita akan kembali dengan informasi puluhan negara dan organisasi dunia menolak upaya sepihak Israel untuk mendaftarkan tepi barat sebagai tanah negara. Diskusinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sindo Prime.